Oke, sekarang insya Allah ada suaranya. Terima kasih sudah mengingatkan ya. Insya Allah kita mulai sebentar lagi ya teman-teman ya. Silakan sambil menunggu saudara-saudara kita yang lain. Sambil menyiapkan air, walaupun sedang puasa, tetap disiapkan ya teman-teman ya. Tetap disiapkan air untuk nanti berbuka. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidzan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala untayan kalimat puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla marilah senantiasa kita panjatkan atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita, yang jika kita hitung maka demi Allah kita tidak mungkin bisa menghitung seluruh nikmat yang sudah kita rasakan ya teman-teman. Dan rata-rata nikmat ini sebagian besar adalah nikmat yang tidak terlihat. Dan inilah yang justru paling dahsyat ya. Kenikmatan iman dan Islam, kenikmatan menghirup udara segar, kenikmatan seluruh organ tubuh kita masih berfungsi walaupun mungkin teman-teman sebagian masih merasakan kurang sehat, kurang fit ya. Tetapi mari kita fokus terhadap apa yang sudah Allah titipkan kepada kita. Dan nikmat iman ini tidak dirasakan setiap manusia, tidak setiap hamba merasakannya. Maka kita yang alhamdulillah hari ini, pagi ini kita bangun pagi, masih bisa melaksanakan sholat subuh, Allah sempatkan, Allah berkenan untuk membangunkan kita di sepertiga malam terakhir. Ini sebetulnya nikmat yang luar biasa ya teman-teman ya. Yang tidak bisa tergantikan dengan apapun. Dengan materi, harta sebanyak apapun. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan semoga kepada kita semuanya yang senantiasa mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam teman-teman yang baru saja bergabung. Bahagia sekali pada kesempatan pagi ini saya Coach Muhammad Mufti kembali membersamai teman-teman semuanya, dan terima kasih banyak teman-teman saya ucapkan bagi teman-teman saudaraku yang masih setia mengikuti live streaming rutin kita yang insya Allah kita adakan setiap Sabtu, Ahad, kemudian Selasa dan Kamis ya. Mudah-mudahan teman-teman pagi ini mendapatkan keajaiban dari Allah, mendapatkan anugerah yang lebih besar, lebih luar biasa yang di luar dugaan kita. Mudah-mudahan mulai ada pencerahan masalah yang teman-teman hadapi, baik amanah tanggungan hutang yang mungkin nilainya ratusan juta, mudah-mudahan sudah mulai ada pencerahan ya, jalan keluar. Walaupun misalkan masih buntu gitu ya,
Saya nggak tahu gimana ini cara ngelunasinya gitu. Paling tidak hati ini tenang dulu ya teman-teman. Paling tidak tahap awal Allah memberikan petunjuk kita itu ketenangan hati di awal. Kalau hati sudah tenang kita bisa berpikir jernih. Kalau sudah bisa berpikir jernih, insya Allah nanti Allah akan hadirkan solusi itu, inspirasi ya, inspirasi apa yang harus kita lakukan. Ibadah mulai tenang itu sebuah solusi awal teman-teman ya. Kalau teman-teman sekarang misalkan punya tanggungan, ada yang punya tanggungan hutang 5 juta, 10 juta, 20 juta, 50 juta, 100 juta barangkali, atau sudah MM-an, tenang teman-teman, tenang dulu ya. Iya, sebetulnya nggak usah komentar ya, kelihatan dari foto-foto profilnya ini, mungkin wajah-wajah yang insya Allah wajah yang penuh cahaya begitu ya, yang insya Allah akan mendapatkan rezeki yang berlimpah. Ya insya Allah kita yakin saja, tenang. Teman-teman nggak sendirian kok, nggak sendirian ya, banyak yang kemudian mengalami hal yang sama, bahkan lebih tragis gitu ya, bahkan kisah hidupnya lebih tragis, lebih menyedihkan. Coba paksakan tersenyum. Ya ketahuan Kak Kartiko, kelihatan dari foto profilnya. Tapi Kak Kartiko foto profilnya tersenyum nih. Insya Allah teman-teman yang banyak senyum, ya, bahkan bukan hanya manusia saja yang senang ya ketika kita banyak senyum. Bahkan insya Allah penduduk langit, malaikat saja senang dengan senyuman kita. Senyum itu sunnah ya, senyum itu sedekah. Ya always smile, alhamdulillah. Asal jangan senyum-senyum sendiri di rumah ya. Di luar rumah apalagi senyum-senyum sendiri, nanti dikira kenapa gitu ya. Oke teman-teman, pelajari senyum ya. Saya sudah pernah share teknik senyum. Yuk belajar lagi teknik senyum yuk. Ini simple tetapi luar biasa. Kak Hanif susah dapat pacar. Ya, bersyukur Kak Hanif, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya susah dapat pacar. Artinya apa? Allah masih melindungi Kak Hanif dari perbuatan-perbuatan yang terlarang. Ya, ayo niatkan kalau sudah siap membangun rumah tangga, kenalan, dan langsung sampaikan ke orang tuanya. Ya, sampaikan ke orang tuanya, jangan ke yang bersangkutan. Langsung lamar orang tuanya, jangan kemudian dahului dengan perbuatan-perbuatan yang mengundang murkanya Allah. Wala taqrabuz zina. Ya, janganlah mendekati zina. Karena ini perbuatan yang tercela, bukan mengundang rahmatnya Allah gitu ya. Teman-teman, ayo belajar senyum. Belajar senyum itu ada tekniknya, ada teorinya. Teorinya itu sudah pernah saya sampaikan ya, tapi mungkin barangkali ada teman-teman yang lupa. Atau di sini mungkin ada saudara-saudara kita yang baru saja bergabung dan belum paham teknik senyum. Senyum itu ada tekniknya. Jadi 2 cm kanan, 2 cm kiri seimbang. Ya, seimbang 2 cm kanan, 2 cm kiri. Ya, ditahan 5-7 detik. Praktekkan teman-teman. Senyum ini ternyata ya 227. Teman-teman kalau lihat risetnya ya, itu banyak orang yang belajar tersenyum loh. Bahkan sampai ada kursusnya, kursus tersenyum. Jadi penelitian tersenyum itu ya, ini mampu melepaskan hormon endorfin, yaitu hormon kebahagiaan. Mampu menyingkirkan hormon stres. Ya, ini banyak kemudian yang meneliti ya. Bahkan seorang dokter dari Stanford University ini juga meneliti nih. Teman-teman searching aja nanti. Manfaat senyum, penelitian senyum, ya, itu luar biasa. Jadi mengurangi hormon stres. Walaupun teman-teman sedang stres ya, sedang banyak masalah, yuk paksakan tersenyum. Ya, paksakan tersenyum, terus kemudian pelajari teknik senyuman 2 cm kanan, 2 cm kiri seimbang, ditahan 5-7 detik. Gitu ya. Tapi nggak usah kemudian diukur juga.
Misalnya ada penggaris diukur 2 cm, sudah seimbang belum ini? Nggak usah. Gitu ya. Tahan, kenapa sih harus seimbang? Ya karena kalau nggak seimbang lucu gitu kan. Cuma satu sisi aja. Ini kalau dalam bahasa Jawa namanya ngece gitu ya. Dalam bahasa Belanda ngece namanya. Kalau cuma satu sisi, gitu ya. Jadi harus seimbang, simetris kanan kiri. Langsung dapat positif dari orang-orang yang aku lalui, Kak Kartiko. Iya, betul. Ya, kita senyum ke orang, coba teman-teman beranikan diri. Senyum kepada orang-orang yang nggak kita kenal. Biasanya direspon loh. Ya, mari Pak, mari Bu, mari Mas, gitu ya. Ini luar biasa. Ini sedekah. Kalau teman-teman nggak punya duit untuk sedekah uang, coba sedekah senyuman. Tapi jangan terus-terusan sedekah senyuman terus ya. Harus bertekad sedekah yang bermanfaat. Seperti itu. Seimbang kanan kiri, ditahan 5-7 detik. Ya, ditahan 5-7 detik. Kenapa ditahan sampai 5-7 detik? Karena kalau 1 detik kan aneh. Gitu ya. Mari Mas, he. Mari Mbak, he. Gitu ya. Jadi cuma 1 detik aneh gitu. Maka ya kita mulai dengan pagi ini dengan senyuman itu ya. Coba teman-teman senyum 1 detik aja. Dikira aneh, dikira orang nggak jelas gitu ya. Ini orang stres atau gimana gitu. Alhamdulillah ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman berat senyum, hati-hati, waspada. Bisa jadi gejala penyakit aneh-aneh. Ya, orang yang stroke itu kan susah senyum. Ya, mohon maaf mungkin tanda-tandanya mulut mulai pelo gitu ya. Pelo itu miring sebelah, susah senyum begitu. Maka kita biasakan tersenyum itu ya. Insyaallah ini nikmat yang luar biasa. Silakan boleh tanya-tanya Kak Lina, teman-teman semuanya. Belum senyum udah ketawa aja. Iya. Alhamdulillah insyaallah kita mulai terapinya 10 menit lagi ya. Baik saudaraku sekalian yang dirindukan surganya Allah, rencana saya akan membahas tentang banyak tipu daya setan di sekitar kita yang berkeliaran ya. Mama Farel pakai mukena sebaiknya iya untuk sebuah adab ya. Karena kita akan bacakan ayat-ayat Al-Qur'an, kita akan berdoa kepada Allah, kita akan minta tolong kepada Allah sebaiknya menutup aurat dan tetap berwudu ya walaupun teman-teman sedang dalam kondisi berhalangan. Waalaikumsalam Kak Fitria, Kak Sadia. Jadi begini teman-teman ya, kita semua ini punya masalah hidup nih, punya masalah hidup. Dan setiap masalah ini jelas ya, kadar porsinya itu tergantung kita masing-masing. Maka pagi ini kita akan mohon pertolongan kepada Allah, agar Allah berkenan untuk menguatkan hati kita teman-teman, menguatkan mental kita. Boleh sambil berkendara, sambil bekerja, tetapi nanti mungkin tidak bisa maksimal ya. Akan maksimal itu kalau teman-teman fokus, konsentrasi, menyimak secara full. Seperti itu. Betul Mbak Nita, tetap berwudu walaupun sedang haid ya, walaupun sedang berhalangan. Kak Nunik, hati nggak cocok dengan orang-orang yang di rumah. Oke, nanti nah ini permasalahannya hati kita ya. Jadi begini, segala macam masalah kehidupan, ini jawaban yang secara umum ya. Secara umum, mungkin teman-teman punya banyak masalah. Nah ini jawabannya, saya berikan jawaban yang insya Allah mencakup semua permasalahan hidup kita. Apapun itu ya. Jadi mulai masalah tanggungan, amanah, hutang, mulai ketidaknyamanan kita, ketidakcocokan kita dengan pasangan kita, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, maka ini insya Allah mudah-mudahan bisa menjawab ya. Betul sekali Kak Siswanto, ini Ustadz Fadlan ya, saya kenal baik dengan beliau. Jadi kita menggunakan metode ruqyah syar'iyah ya, dengan membacakan ayat-ayat Allah. Jadi teman-teman, kita tidak bisa mengubah kondisi di luar kita. Ketika kita tidak bisa mengubah kondisi di luar kita. Misalkan suami yang kemudian KDRT nggak mau memberikan nafkah. Terus kemudian suami yang keras. Kemudian yang selingkuh misalkan ya, atau main judi, mabuk-mabukan dan bermaksiat dengan berbagai macam kemaksiatan.
Atau kondisi mertua kita yang mungkin suka ngatur kehidupan kita. Atau mungkin kondisi hutang yang kita tidak kuasa untuk bisa menolaknya. Dan kondisi apapun itu. Nah, maka prinsip yang kita gunakan ya teman-teman ya. Prinsipnya begini. Ya Kak Suetmi, insya Allah nanti kita bacakan ayat Allah ya untuk ketenangan hati. Ketika kita tidak bisa mengubah kondisi di luar kita, maka yang bisa kita ubah adalah sikap kita. Sikap kita. Terapinya insya Allah mulai sebentar lagi, 5 menit lagi, dan sekitar 15-20 menitan. Ya, nanti jam 7 insya Allah selesai. Maka kita bisa rubah cara kita berpikir teman-teman. Jadi saya sudah sering sampaikan, jadi ketika misalkan ban motor kita kempes, kita sedang dalam perjalanan, ya penting sekali agendanya, tapi tiba-tiba Allah izinkan ban motor itu kempes. Ada dua pilihan sikap yang bisa kita ambil. Apakah kemudian kita marah-marah, kita nuduh tukang tambal ban yang nyebar paku, ujung-ujungnya suudzon, ya kan? Ya kan? Ya, suudzon, terus kemudian kita menyalahkan diri sendiri, kenapa nggak datang lebih awal? Ujung-ujungnya kita nyalahkan Allah. Ya Allah, ini agendaku penting banget. Kenapa engkau kempeskan ban motorku? Ini sikap yang pertama. Malah nyalain Allah, nyalain orang lain. Kita salahin tukang tambal ban. Ini tukang tambal ban kayaknya nggak laku ini. Jadinya mereka nyebar paku nih, biar ada pelanggan. Nah, maka ini sikap ya. Apakah kemudian ketika kita marah-marah kondisi ban motornya akan kembali seperti semula? Kan tidak, ya kan? Apa kemudian kita marah-marah, bentak-bentak orang di sekitar kita, marah kepada diri sendiri, marah kepada Allah, tiba-tiba celing ban motornya kembali seperti semula? Kan tidak. Ya, maka yang bisa kita rubah itu adalah sikap kita. Ayo kita lebih memilih sabar. Dan Allah ini sampaikan wasta'inu bis-sabri was-shalah ya. Di Al-Baqarah 45, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, ini salah satunya ya teman-teman. Salah satu aplikasi ayat ini adalah ketika kita nggak bisa mengubah kondisi di luar kita, kita rubah hati kita rubah sikap kita. Misalkan ban motor kempes tadi ya, alhamdulillah ya Allah, ban motornya kempes. Pertama bersyukur dulu. Untung cuma ban motor yang kempes, bukan imanku yang kempes, begitu ya. Alhamdulillah, imanku masih utuh. Terus kemudian untung ban motornya kempes, nggak sampai jatuh motornya, badan nggak lecet, motor nggak lecet, motor nggak rusak. Ini pertama, syukur dulu. Terus kemudian yang kedua, ya, alhamdulillah ya Allah, mungkin engkau nyuruh saya supaya sehat, nuntun motor, biar banyak jalan. Tuh, teman-teman. Pelajaran kedua yang bisa kita dapatkan dari ban motor kempes ketika kita bisa memilih bersabar, kita malah positif. Kita malah positif dengan takdirnya Allah. Ini kan takdirnya. Ini kehendaknya Allah tuh. Jadi tidak ada segala sesuatu di dunia ini pun yang terjadi melainkan atas izin Allah. Maka kita yakini takdir yang menimpa kita ini sebagai sebuah kebaikan. Lihatlah sisi baiknya teman-teman. Lihatlah sisi baik ketika suami, apa bisa melihat kebaikan dari suami yang selingkuh misalkan. Suami yang KDRT, suami yang tidak ngasih nafkah, tetap ada kebaikan. Ya, tetap ada kebaikan. Habis ini kita bahas. Ya, ini karena waktunya terbatas sekali, kita percepat ya. Terus kemudian kita bersyukur atas ban motor yang kempes. Alhamdulillah ya Allah, engkau kempeskan ban motorku. Siapa tahu di depan ada kejadian, kecelakaan yang jauh lebih fatal, ya, yang apabila ban motor ini nggak kempes, aku dapat kecelakaan yang lebih fatal lagi di depan. Seperti itu. Ya, mikirnya positif. Alhamdulillah ya Allah, ban motorku kempes ya Allah. Barangkali aku kurang sedekah. Barangkali ada haknya orang lain, yaitu haknya tukang tambal ban motor. Ya kan? Jadi perlu sedekah tuh. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah sudah mengingatkanku supaya banyak-banyak sedekah. Kemudian apa lagi? Alhamdulillah ya Allah, ban motorku kempes. Mungkin Allah ngajak aku supaya banyak silaturahmi. Silaturahmi itu kan membuka pintu rezeki ya teman-teman ya. Barangkali kita disuruh karena jarang kita berinteraksi dengan orang lain, kita terlalu introvert di rumah terus gitu ya. Begitu keluar ban motor kempes, ini Allah nyuruh kita supaya silaturahmi. Dengan siapa? Minimal dengan tukang tambal ban. Ngobrol lah dengan tukang tambal ban ya. Sampaikan, tanya-tanya gitu ya.
Sudah berapa lama Pak jadi ini jasa tambal ban? Oh sudah lama ya, sudah 10 tahun, 20 tahun seperti itu. Terus kemudian kita lihat kondisinya, beliau sederhana. Terus barangkali tukang tambal bannya dia punya anak yang disekolahkan sampai kuliah begitu ya. Nah, kita bisa kagum tuh dengan kesabaran, dengan keuletan. Kita dapat ilmu teman-teman. Kita dapat ilmu yang dahsyat dari hanya seorang tukang tambal ban. Ya, yang barangkali mungkin kita sepelekan. Ya, kita mungkin berbangga diri dengan profesi kita. Kita sering menyepelekan tukang tambal ban. Tapi ternyata kita lihat di pojok lemari, ada mushaful Quran. Terus ketika azan misalkan tukang tambal bannya sholat misalkan. Ya, ini teguran buat kita gitu ya. Maka teman-teman sikapi setiap kejadian positif ini dengan sikapi setiap kejadian itu dengan cara pikir positif. Walaupun itu nggak enak banget ya. Termasuk mensikapi suami, mertua begitu ya, mensikapi anak yang melanggar aturan agama dan seterusnya. Dilihat ya. Nah, kita sudah pernah saya sampaikan, jadi kita menggunakan 1000 kemungkinan. 1000 kemungkinan positif. Misalkan nih, suami nggak ngasih nafkah. Oh, mungkin belum gajian. Oh, mungkin gajinya ditahan. Oh, mungkin gajinya dipakai untuk ngangsur. Oh, mungkin ya gajinya dipakai untuk sedekah. Oh, mungkin lupa. Oh, mungkin belum paham dan seterusnya dan seterusnya. Cari 1000 kemungkinan positif. Jangan biarkan pikiran kita itu berpikir negatif, teman-teman. Jangan biarkan, jangan izinkan otak kita ini ya berpikir negatif. Cari 1000 kemungkinan positif. Emang bisa sesuatu yang negatif dicari kemungkinan positifnya? Pasti bisa, teman-teman. Misalkan contoh apa? Suami selingkuh. Suami selingkuh positifnya di mana? Sebetulnya tidak, kalau dilihat dari sisi kelakuannya, ya ini tidak ada yang positif, tetapi masih bisa dilihat celah-celahnya, teman-teman. Ya, mungkin suami belum paham terlarangnya perselingkuhan. Mungkin suami terkena serangan pelet. Ya, tadi yang mengatakan pelet termasuk sihir. Betul sekali. Pelet ini termasuk gangguan sihir yang melibatkan jin, ya. Terus kemudian mungkin suami dan saya sekeluarga misalkan ya terkena gangguan jin karena ada jin pemisah rumah tangga. Ada sihir pemisah rumah tangga. Jin perusak rumah tangga itu jin dasim yang dia itu tinggalnya kalau di rumah kita itu biasanya menghuni atap rumah, terus kemudian boneka-boneka dan foto-foto. Nah, ini ingin saya bahas sebetulnya. Ini seru sekali ya teman-teman. Saya membuat sebuah postingan. Saya membuat sebuah postingan di akun saya, bahaya foto dan boneka. Ternyata ini video yang kontroversial. Banyak yang tidak sepakat, banyak yang kemudian ketawa-ketawa, menyepelekan, komentarnya aneh-aneh gitu ya. Jadi sampai mengatakan begini, negara lain, ini saya bacakan ya, negara lain sudah memikirkan tinggal di Mars, sudah mikirin cara buat robot. Nah, ini salah satu pola pikir ya. Pola pikir yang selalu mikirin dunia. Saya langsung jawab dengan santai begini. Kalau memang fokusnya untuk bikin robot, membuat Mars, apa untungnya buat kita? Ini memang bukan saya kemudian merendahkan teknologi, tidak ya. Tetapi banyak orang yang justru mengutamakan dunia, teman-teman. Mengutamakan dunia begini. Kalau iya kemudian bisa tinggal di Mars, apa hutangmu lunas? Apa rumah tanggamu baik-baik saja? Apa hatimu bahagia? Apa kemudian dijamin dapat rumah di Mars? Ya. Apa kemudian nanti mati kemudian masuk surga? Banyak orang yang kemudian mengutamakan dunia dan lupa akhirat. Ya apa untungnya sih tinggal di Mars? Utak-atik bulan gitu ya. Yang kemudian begitu mati, jebret, dapat apa? Kita seringkali mikirin hidup enak tetapi lupa mikirin mati enak. Jadi kita seringkali mikirin hidup enak, lupa mikirin cara mati yang enak. Cara mati yang enak emang ada. Ya. Di Jepang itu teman-teman, itu sampai banyak bikin pelatihan, kursus cara bunuh diri yang enak. Dari mulai memotong urat tadi, sebetulnya kalau nggak percaya nanti searching ya.
kursus di Jepang itu aneh-aneh. Jadi nggak tahu sekarang ya. Dulu bunuh diri itu legal di Jepang, legal. Banyak orang-orang kaya itu yang memilih mengakhiri hidupnya. Karena apa? Karena mereka sudah merasakan berbagai macam kenikmatan. Mau tidur dengan siapapun bisa, mau beli perumahan kayak apapun bisa, bahkan mau beli hotel bisa. Mobil itu ada Lamborghini, Ferrari, dan seterusnya, udah nggak hitungan ya. Mereka punya saking gampangnya kayak beli kerupuk. Untuk beli properti, beli rumah mewah ya, terus kemudian beli mobil gitu. Ya, di Mars barangkali cicilannya murah mungkin ya. KPR di Mars gitu ya. Nah, maka teman-teman ini lucu sekali orang-orang yang pola pikirnya seperti ini ya. Ya, di Jepang itu banyak orang yang kemudian mengakhiri hidupnya legal gitu karena sudah merasakan berbagai macam kenikmatan dunia. Nah, maka teman-teman ya, mereka ini orang-orang yang tidak paham agama, banyak yang tidak punya agama, tidak paham tujuan hidup ya. Ini kita sedang mulai Kak Hani, kita sedang mulai menterapi cara kita berpikir. Ya, cara kita berpikir ini perlu diluruskan sehingga kita. Nah, kenapa kemudian di saudara-saudara kita ya di Palestina ini nggak ada yang bisa menolong? Mengapa kemudian mereka, mohon maaf, ini masih terjadi hari ini genosida ya? Karena apa? Karena ini Rasulullah sudah prediksikan bahwa umat akhir zaman itu memang banyak. Umat Islam itu memang banyak, tetapi kayak buih di lautan. Musuh-musuh itu memperlakukan kita kayak istilahnya makanan gitu ya, disantap dengan mudahnya begitu teman-teman. Kenapa sampai kemudian nggak ada yang bisa menolong saudara-saudara kita yang saat ini terbantai? Karena apa? Karena Rasulullah sampaikan ada penyakit wahan. Wahan itu apa? Tanya para sahabatnya. Wahan itu cinta dunia dan takut mati. Ya, ini dua penyakit yang bahaya yang biasanya 99% ada di dalam setiap hati kita. Maka mari kita berlindung kepada Allah dari penyakit wahan, ya, dari cinta dunia dan takut mati. Ya, mudah-mudahan pagi ini kita bisa terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, ya. Oh ya, ini sampai nggak sempat ya, nggak sempat membahas tipu daya setan. Insya Allah nanti malam ya. Nanti malam betul sekali hubud dunia, ya, cinta dunia dan takut mati. Insya Allah nanti malam kita terapi lagi ya, jam 20 WIB. Oke, kita mulai sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan teman-teman bisa siapkan air. Bagi yang berpuasa tetap siapkan air ya. Dan minumnya nanti ketika berbuka. Tidak perlu diinstruksikan kan ya. Sudah paham teman-teman. Yang puasa minumnya ya nanti dong. Teman-teman jangan pura-pura lupa ya. Pura-pura lupa puasa. Terus nanti ketika sudah kenyang, sudah habis, astagfirullah puasa saya gitu. Tapi sudah hilang hausnya. Gitu ya teman-teman. Suaranya nggak double loh, suaranya aman loh Kak Endang. Kalau double-double suaranya silakan keluar dulu. Silakan terus kemudian masuk lagi. Ya, selamat datang Kak Solo Speak Up dan teman-teman yang lain. Kita mulai ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, silakan teman-teman airnya dekatkan dengan mulut. Ya, dekatkan dengan mulut. Kalau yang gelasnya kecil boleh diangkat, lebih bagus dekat dengan mulut. Kalau yang berat mungkin bawa satu ember gitu ya, atau satu teko. Silakan teman-teman taruh saja, karena khawatirnya dipegang terus pegel nanti. Ya, nanti bergetar teman-teman begini. Bergetar dikira reaksi ruqyah. Ya, coach ini tanganku bergetar padahal karena pegel pegang botol yang gede gitu ya. Waalaikumsalam Kak Dina, alhamdulillah sehat. Mari kita bacakan ayat-ayat berikut ini dan doa ya. Kita akan doa bersama. Bismillah. Kita minta tolong kepada Allah agar Allah meringankan beban kita. Allah kemudian memudahkan segala urusan kita. Ya, yuk kita baca bersama-sama. Siapkan air, sudah siap semua ya airnya ya. Yang ingin meruqyah rumah silakan siapkan ember.
Atau kalau nggak ada ember, ya sekedar wadah lah, panci atau apa gitu ya. Panci atau apapun itu. Oke, boleh pakai botol. Ya, mari kita ikuti ya bacaan saya. Nanti mungkin ada beberapa doa yang teman-teman belum hafal, cukup diikuti saja. Saya coba baca pelan-pelan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, tutup komentar ya biar khusyuk. Siap. Saya tutup komentarnya biar khusyuk. Karena ada teman-teman yang nggak paham, yang belum paham bagaimana cara menghilangkan komentarnya. Kalau ingin menghilangkan komentarnya sebenarnya tinggal digeser, di swipe ke kanan, ya, digeser ke kanan tuh komentarnya hilang. Oke, kita berdoa ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Fattah, Ya Razaq, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Jabbar, Ya Nur, Ya Nur, Ya Nur, Ya Mujib, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'ashmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. A'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Allahumma rabbanas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifa'ala yughadiru saqama. Allahumma munzilal kitabi wa mujriyas sahabi wa hazimal ahzabi ahzimhum wangsurna alaihim. Kita bacakan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiupkan. Kita baca Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kita baca An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya bukan? Kemudian Al-Ikhlas.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian kita baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan, bismillah. Kemudian kita baca doa Nabi Yunus ya, 3 kali. Yang belum hafal, yuk ikuti. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tiupkan. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tiupkan. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tiupkan. La haula wala quwwata illa billah. Tiupkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tiupkan. Silakan teman-teman diminum. Kalau yang nggak puasa ya, yang nggak puasa silakan diminum. Terus kemudian yang puasa ya, silakan dioleskan ke, kalau yang ngantuk dibuat cuci muka tuh. Dibuat cuci muka, membasuh wajah. Terus kemudian termasuk bagian tengkuk. Ini baik yang puasa ataupun enggak, ini bisa semuanya melakukan ya. Silakan digosok, diusap, dipijit tengkuknya sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan pusat sentral gangguan sihir atau jin. Ya. Silakan diusap-usap. Bismillah, bismillah, bismillah. Yang mual, ingin muntah, silakan dimuntahkan, ya. Oke, teman-teman, kembalikan lagi airnya. Nanti kalau yang puasa disimpan buat nanti ya. Boleh dimasukkan kulkas, tapi nanti minumnya kalau mau diminum jangan kondisi dingin. Jadi keluarkan dulu sekitar 1 jam sebelum berbuka. Ya, biarkan sampai suhu ruangan seperti itu. Oke teman-teman, kita berdoa untuk melepas ya ikatan sihir atau jin yang barangkali ada di badan kita, yang selama ini mungkin menjadi penyebab kita baperan, mudah tersinggung, gampang sedih ya, gampang pesimis dengan hidup, takut dengan masa depan, ada rasa khawatir, takut dengan kematian ya. Takut dengan kondisi hari ini, permasalahan hidup kita, pesimis dengan pertolongan Allah, seperti itu ya. Maka ini semuanya bisa jadi bisikan setan, karena setan itu memang membisikkan ketakutan-ketakutan. Ya, kita putuskan dengan ikrar. Yuk ikuti bacaan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku berikrar mewakili keluarga besarku apabila selama hidupnya ada di antara keluarga besarku atau leluhurku yang pernah berbuat kesyirikan, menyekutukanmu ya Allah, menyimpan jimat, memelihara pusaka yang diyakini membawa keberuntungan, keberkahan, keselamatan, meletakkan sesajen
menanam kepala hewan tertentu, belajar ilmu kekebalan, belajar ilmu kesaktian, belajar ilmu kekayaan yang menyelisihi syariatmu. Ya Allah, aku berlepas diri ya Allah dari perbuatan mereka. Jika perbuatan mereka mendatangkan gangguan jin ke dalam badanku, ke dalam keluargaku, masuk ke dalam rumah ini, mengikutiku, hingga masuk ke dalam aliran darahku, atau masuk ke dalam organ tubuhku. Ya Allah, keluarkan mereka, ya Allah, dengan kekuatan-Mu melalui ayat-ayat yang akan kami baca, melalui firman-Mu, ya Allah. Ya Allah, jika para jin tersebut tidak mau keluar, jadikan setiap makanan dan minuman yang aku konsumsi sebagai racun yang teramat panas, sebagai racun yang membakar mereka, sebagai racun yang menghancurkan jin beserta pasukannya yang ada di rumah ini atau di badan ini. Tiupkan teman-teman, bismillah, tiupkan ke air. Silakan tempelkan ke dada dan perut ya. Kita baca ayat kursi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan ke dada dan perut kita. Tiupkan ke air. Bismillah. Teman-teman, kita baca dua ayat terakhir ya, surat Al-Baqarah 285, 286. Kalau teman-teman belum hafal, cukup dengarkan saja ya, tapi tetap diusap dada dan perutnya seperti ini. Yuk kita baca, yang sudah hafal ikut membaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Yang mau muntah silahkan dimuntahkan, jangan ditahan ya, jangan nunggu ayatnya selesai ditahan, jangan, muntahkan saja ya teman-teman. Tiupkan ke air. Bismillah. Tarik ke atas teman-teman sampai di dada, berhenti dulu. Kita baca surat Al-Zalzalah. Yang belum hafal cukup dengarkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha
بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Tiupkan, kemudian tarik atas sampai di tenggorokan, ucapkan ukhruj ya adu wallah, ukhruj ya adu wallah. Kemudian dorong ke depan seperti gerakan mencabut ya, kemudian batuk-batukan. Gitu ya. Oke teman-teman, yang terasa ada ganjalan dalam hati, yang muntah silahkan dimuntahkan ya. Yuk sekarang teman-teman ketuk-ketuk lehernya dengan tangan kita seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk diketuk-ketuk ringan. Ucapkan ya, ikuti kalimat saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jika ada gangguan di badanku, baik medis ataupun non medis, keluarkan ya Allah dari mulutku atau dari arah yang Engkau kehendaki. Aku ikhlas, aku ridho, gangguan ini keluar. Ya Allah, keluarkan ya Allah. Keluarkan ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai jin terlaknat, jika kamu ada di badanku beserta pasukanmu, keluar dari badanku, keluar lewat mulutku. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, aku tidak ridho kamu ada di badanku. Aku haramkan badanku atasmu. Aku haramkan badanku menjadi tempat tinggal jin. Silakan kamu keluar. Ukhruj ya Abdullah. Tarik ke atas teman-teman, batuk-batukan. Kak Anara, airnya tumpah sendiri atau gimana? Kalau kesenggol silakan ambil lagi ya. Kalau tumpah sendiri tanpa ada sebab, wah ini cukup keren juga gitu ya. Karena tidak sembarang jin itu bisa menumpahkan air ya. Tiap jin itu punya level ya, level berbeda-beda. Tumpah sendiri ya. Wah ini sudah gangguan tingkat provinsi ini. Ya, tingkat nasional. Kalau misalkan ada banyak beberapa kasus sampai ada piring terbang, ya, silet terbang. Tiba-tiba airnya sudah berubah warna. Kalau teman-teman masih merasakan airnya pahit, asin, bau luar biasa, itu masih mendingan ya. Itu gangguannya masih tingkat RT lah, ya, masih kaleng-kaleng gitu. Tapi kalau sudah sampai bisa menggerakkan benda terbang itu, jinnya sudah mungkin tingkat nasional gitu ya. Ini perlu ditangani lebih serius gitu ya. Oke teman-teman, ya silakan pegang daerah-daerah yang sakit, yang terasa sesuatu yang bergerak di dada misalkan, atau misalkan di pinggang. Kalau nggak ada reaksi atau reaksinya masih bingung, ya bergetar seluruh badan, coba teman-teman mulai dari sini nih, dari tengkuk. Bismillah. Ya teman-teman yang mual nggak karu-karuan boleh diminum ya, boleh diminum. Yang terasa pahit, asin, hambar, kayak oli, kayak minyak kental, bau luar biasa, pokoknya aneh-aneh tuh, tiba-tiba berubah rasa, maka ini pertanda adanya sihir dalam badan ya. Ini yang sering mengakibatkan mungkin sakit-sakitan, malas kerja, ngantukan, lemes, loyo, terus kemudian emosian, menghadapi suami, menghadapi anak ya. Bahkan seringkali anak ini bisa jadi korban gara-gara kita terkena sihir. Teman-teman yang mudah bentak anak, nyubit anak, ya, nampar anak, ini hati-hati nih. Bisa jadi memang emosinya dikendalikan oleh sihir atau jin. Oke teman-teman, pegang ya, sini tengkuk. Bismillah, bismillah, bismillah. Yuk keluarkan, minta tolongnya kepada Allah. Ya Allah, keluarkan ya Allah, gangguan ini keluarkan ya Allah. Bismillah. Batuk-batukan. Kemudian jangan lupa sini pundak, tepuk-tepuk. Bismillah, Allahu Akbar.
Jadi gerakannya begini ya, dibuang seperti ini. Bismillah, tepuk-tepuk, buang. Nah, terkait dengan badan, beberapa anggota badan yang terasa sakit, maka gerakannya begini teman-teman. Perhatikan urut-urutannya. Ucapkan Bismillah, Allahu Akbar, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian doa Nabi Yunus ya, bacakan. La ilaha illa anta, subhanak, inni kuntu minadh dhalimin. Tiup kan? Kemudian ditepuk, dipukul ke bagian yang sakit. Misalkan daerah tangan ya, yang bergetar, kemudian kebas, kesemutan, tepuk. Kemudian tiupkan juga, cabut, buang. Ya. Doakan, Bismillah, Allahu Akbar, Hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wa la quwata illa billah, la ilaha illa ant, subhanak, inni kuntu minadh dhalimin. Tiupkan, tepuk-tepuk, tiupkan juga, kemudian cabut. Seperti itu, buang. Nah, polanya seperti itu ya. Doakan sebenarnya doanya boleh. Boleh Anas, ya, boleh Al-Ikhlas, boleh Al-Falaq, boleh Al-Fatihah, atau ayat-ayat yang teman-teman hafal. Atau cukup Bismillah Allahu Akbar, tidak apa-apa ya. Bismillah Allahu Akbar. Jalan perut. Nah, kalau bagian dada sampai perut jangan ditepuk terlalu keras ya. Tepuk ringan saja. Bismillah Allahu Akbar. Buang. Seperti itu. Oke teman-teman, silakan tekan dengan 2 jari seperti ini dada kita. Ya, diusap seperti ini. Ya, perutnya kalau ada yang gerak, bacakan seperti tadi ya. Bismillah Allahu Akbar. Tepuk, kemudian cabut, buang. Seperti itu. Nah, ini teman-teman yang mungkin mengalami luka batin, yang sedih berkepanjangan tanpa sebab, atau mungkin sekarang merasa tersakiti, terzolimi. Yuk, kita pegang dengan dua jari tangan kita. Yuk, pegang dada kita. Diusap pelan-pelan begini ya. Yuk, ikuti ucapan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai diriku, aku sayang diriku sendiri. Aku cinta diriku sendiri. Aku maafkan kesalahanku di masa lalu. Aku bahagia, aku sabar. Aku bahagia, aku sabar. Aku manusia yang menginspirasi. Aku pemaaf. Bukan aku kalau pendendam. Bukan aku kalau pembenci. Bukan aku kalau menyimpan amarah dan emosi. Aku maafkan orang-orang yang telah menyakitiku. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan ke dada kita. Pindah ke jantung, teman-teman. Pindah ke jantung, diusap ya, arah jantung dada kiri ya. Yuk. Ucapkan, aku sabar, aku ikhlas. Aku sabar, aku ikhlas. Aku tidak mengizinkan siapapun kecuali Allah mempengaruhi hatiku, mengendalikan emosiku, mengendalikan kebahagiaanku. Aku hanya izinkan diriku yang mengendalikan perasaanku. Hanya Allah yang bisa mengendalikan hati dan perasaanku. Bismillah, Allahu Akbar. Aku bahagia, aku ikhlas. Aku bahagia, aku ikhlas. Keluarkan teman-teman, batuk-batukan ya, dari dada tarik ke atas. Batuk-batukan. Bismillah, Allahu Akbar. Yuk pegang daerah yang sakit, daerah yang ada sesuatu yang bergerak di perut misalkan. Ini teman-teman yang sering, saudari kita kaum hawa yang mungkin sering nyeri di perut, keluar darah istihadah ya, siklus haid tidak teratur, belum punya keturunan, ada kista, miom, kanker, atau mungkin gangguan di perut, silakan dipegang ya, di bawah pusar seperti ini. Terus kemudian teman-teman yang sakit di daerah manapun silakan dipegang dengan tangan kanan ya, sambil diusap pelan. Yuk, dada sesak, pegang dadanya Kak Juju.
A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya Allah, izinkan ya Allah aku membaca kalimat-kalimat-Mu ya Allah untuk menenangkan hati saudara kami. Tenangkan hati saudara kami ya Allah. Sembuhkan luka batinnya ya Allah. Bahagiakan mereka ya Allah. Sembuhkan fisiknya dan hatinya dari gangguan medis dan non-medis ya Allah dengan izin-Mu ya Allah. Ya Allah, jika ada gangguan, keluarkan melalui mulut. Ya Allah, izinkan kami mohon kepadamu, ya Allah, untuk mengeluarkan gangguan medis ataupun non-medis yang ada di badan saudara kami, keluar melalui mulut. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, jika kalian mengganggu saudara kami, jika kalian ada di dalam aliran darah saudara kami, jika kalian ada di dalam organ tubuh saudara kami, silakan kalian keluar, wahai makhluk terlaknat. Ukhruj ya adu Allah, ukhruj ya adu Allah. Al'anuka billa'inatillah. Aku melaknat kalian dengan laknatnya Allah. Ya Allah, hancurkan jin, sihir, penyakit ain yang mereka tidak mau keluar dari badan saudara kami. Teman-teman, minta tolong kepada Allah ya dalam hati. Ya Allah, keluarkan ya Allah. Terus tepuk-tepuk ya bagian yang sakit. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar lagi ya teman-teman ya. Sekitar 3 menit lagi. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu as-sahiru haythu ata fa ulqiya as-saharatu sujjada qalu amanna bi rabbi haruna wa musa إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يفلح الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وقل جاء الحق وزهق الباطل Innal batila kana zahuqa Bismillahilladzi la yadurru ma'ashmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Gak apa-apa muntah-muntah terus, gak apa-apa teman-teman ya. Keluarkan, karena gangguan ini keluarnya melalui muntahan. Yang teman-teman ya ada penyakit, mudah-mudahan keluar penyakitnya lewat muntahan. Ya, memang salah satu cara keluarnya gangguan di dalam diri kita itu lewat muntah ya. Jadi nggak usah khawatir, walaupun itu muntah darah, muntah oli, muntah apapun nggak apa-apa ya. Itu insya Allah nanti lebih enak, lebih plong ya. Ya teman-teman, pegang sini tengkuknya, bismillah ya, pegang tengkuknya, terus kemudian pegang ubun-ubunnya. Jadi yang kanan pegang tengkuk, yang kiri pegang ubun-ubun seperti ini ya. Jangan dilepas dulu ya, jangan dilepas sampai saya nanti minta untuk lepas. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dhik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yashfik. Bismillahi arkik. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dhik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yashfik. Bismillahi arkik. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dhik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yashfik. Bismillahi arkik. Bismillahilladzi la yadurru ma'ashmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Keluar wahai musuh Allah yang terlaknat, ukhruj ya adwallah. Kalian tidak akan sanggup menahan panasnya ayat-ayat Allah yang akan menghancurkan kalian, yang akan membunuh kalian, yang akan membakar kalian. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma rabbanas azhibil ba'sa washfi anta syafi
La shifaa illa shifauk, shifaan la yughadiru saqama. Ganti teman-teman, silakan yang tangan kiri, yang tangan kanan tetap ditengguk, yang tangan kiri pegang dada. Seperti ini ya. Yuk diusap dadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Ya teman-teman, silakan bisa diminum ya airnya. Yang tidak berpuasa, yang tidak puasa silakan bisa diminum airnya. Teman-teman jangan lupa pinggang, sini ya, pinggang diusap. Teman-teman yang khususnya sering mengalami asam lambung nih, menderita GERD, asam lambung, kecemasan, ini biasanya gangguan jin nasab itu menyerang bagian pinggang. Maka pinggangnya silakan dipegang, ditepuk-tepuk, bismillah, bismillah, bismillah. Ya, perutnya mulas, di tepuk-tepuk ini aja. Silakan diusap ya. Yang puasa airnya diusap ke perut yang sakit atau di daerah yang sakit. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tiupkan. Tarik, cabut. Bismillah, gitu ya. Teman-teman ada yang merasakan airnya beda rasa? Kalau muntah batal nggak puasanya? Jadi silakan teman-teman bisa mengambil beberapa pendapat ya. Kan muntahnya ini tidak disengaja ya, tidak disengaja, insya Allah ini tidak membatalkan puasa. Tetapi seandainya teman-teman ragu-ragu, ya boleh dibatalkan, silakan. Seperti itu ya. Insya Allah tidak batal kalau memang tidak dimuntah-muntahkan ya. Kan ada kondisi yang kita muntah-muntahin tuh, gitu. Nah kalau misalkan ada dua kondisi teman-teman, muntahnya ada dua kondisi ya. Muntah yang terus kemudian kita tidak bisa kendalikan, langsung kemudian muntah gitu. Tapi ada kondisi yang kemudian kita pengen muntah, kemudian kita muntah-muntahkan. Nah, ini yang batal ya. Nah, silakan teman-teman nanti bisa nilai kondisinya seperti apa. Seperti itu. Ya, bagian yang terasa sakit, yang terasa bergerak, yang panas, silakan diusap dengan air. Ya, terus kemudian diusap jangan di bajunya ya. Diusap sedikit aja, dituang sedikit. Terus kemudian yang kepalanya pusing nih, silakan diusap di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bismillah, bismillah. Ubun-ubun juga ya. Oh iya, jadi manis ya. Mudah-mudahan nanti bisa melembutkan hati anaknya ya. Oke, pinggang. Silakan pinggang dipijat-pijat. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Terus kemudian sini ya, pundak, bawah ketiak. Oke, yang lupa belum menyiapkan air, yang ketinggalan baru masuk roomnya, silakan nanti malam bisa bergabung lagi ya, jam 20 WIB. Ya, jam 20 WIB. Teman-teman perhatikan jadwal live-nya. Perhatikan jadwal live-nya yuk. Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis. Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis. Ya, perhatikan. Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis. Jadi besok kita libur, Sabtunya kita live, Ahadnya kita live. Live-nya itu pagi malam kalau pas Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis ya. Pagi jam 6 WIB, malam jam 20 WIB. Seperti itu. Ya. Nanti malam insya Allah nanti kita sambung lagi nanti malam. Ada yang belum masuk ke dalam grup?
Kalau madu biasa atau madu apa nih? Kita juga sedia madu ruqyah ya. Kalau madu manfaat secara umum itu memang dia bisa meningkatkan imunitas, ya, meningkatkan imunitas, terus kemudian mengobati peradangan di dalam badan kita, ya. Intinya kalau hadis Nabi itu sih, jadi kata Rasulullah ini memang obat dari segala macam penyakit, berobatlah dengan, apalagi dikombinasikan dengan Al-Quran, ya. Oh, kalau madu ruqyah, insya Allah kalau yang saya sediakan itu banyak manfaatnya. Ada yang khusus anak, madu ruqyah juga. Ada yang untuk masalah GERD, ini juga madu ruqyah. Ada yang untuk secara umum, penyakit secara umum juga ada madu ruqyah. Oke teman-teman, biar teman-teman dapat notifikasi kapan live-nya, silakan masuk ke dalam grup ya. Caranya begini teman-teman, masuk ke dalam grup. Kak Wid baru gabung, ya terlambat nih. Ayo terlambat, yang terlambat silakan push up ya, yang terlambat ya. Oke teman-teman, di sini diklik ya, pojok kiri atas ini ada foto profil saya kelihatan ya. Teman-teman ditekan saja sampai muncul begini. Kalau nggak muncul begini berarti salah pencet. Ya, silakan diklik. Iya Mas Dayan, baru tahu ya, saya bukan tipe orang yang serius begitu ya. Saya tipe orang yang ingin mengajak teman-teman bahagia, gembira, tersenyum gitu ya. Intinya apa? Karena pengobatan itu dari kebahagiaan dulu. Oke, silakan teman-teman menuju ke bio profile. Ya, bio profile saya di sini. Yang ingin konsultasi silakan konsultasi, klik pesan di sini ya. Terus kemudian yang ingin masuk ke dalam grup, di situ ada tulisan tuh, grup terapi gratis ya. Silakan dipencet teman-teman. Oke, ketika sudah dipencet, nah akan diarahkan ke website Terapi Langit ya. Ini teman-teman silakan masuk ke yang atas. Ini grup kita. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah grupnya itu untuk terapi. Jadi terapi kita bukan hanya melalui live streaming saja, tetapi juga melalui grup. Di grup kita akan terapi bahagia, teman-teman. Yo, di sini siapa yang sulit mendapatkan kebahagiaan? Yang hari-harinya dipenuhi dengan kesedihan, sering nangis, banyak diem. Kalau perempuan itu harusnya cerewet loh. Harus minimal 20.000 sampai 30.000 kosakata. Tapi ketika teman-teman tersakiti mungkin lebih banyak diem. Iya kan? Ketahuan tuh ya. Maka teman-teman, kalau lebih banyak diem, ini kodratnya, fitrahnya perempuan. Itu kan ngomong banyak kata-kata ya, 20.000 kata-kata lebih. Tapi kalau ditahan, itu yang jadi, wah seperti ada tekanan nih dalam hati nih. Ya, ada tekanan. Harusnya ngomong banyak, tapi ngomong sama suaminya kayak gitu ya. Nggak mau dengerin juga. Terus ngomong ke siapa nanti malah malah aib kita tersebar kemana-mana begitu ya. Nah maka teman-teman curhatnya ke admin kita saja. Kita punya admin Terapi Langit ya. Teman-teman boleh telepon, nanti akrab-akrab aja sama admin kita, insya Allah baik-baik teman-teman ya. Admin kita baik-baik, siap mendengarkan keluh kesah dan teman-teman, dan insya Allah rahasia teman-teman terjaga. Ya, Mbak Nita, yuk DM ke admin, japri ke admin, curhat ke admin. Boleh telepon teman-teman. Admin, ya saya mau curhat. Insya Allah nanti admin kita baik-baik, kapanpun boleh. Teman-teman sedih jam 11 malam, jam 12 malam, silakan hubungi admin. Kak admin, curhat dong, boleh telepon nggak? Telepon aja. Ya, luar biasa. Gratis teman-teman. Nggak usah bayar. Ya, gratis. Insya Allah admin kita baik-baik, pengertian. Ya, boleh telepon Kak Nur Cahya. Ya. Tapi yang ini Kak Nur Cahya, ikhwan apa akhwat ya? Perempuan atau laki-laki nih? Jadi kalau laki-laki nanti kita punya admin laki-laki, ada admin perempuan. Yang perempuan nanti ke sama perempuan. Gitu ya. Teman-teman yang mau curhat ke akun saya, silakan sini kirim pesan gitu ya. Terus kemudian yang ingin masuk ke dalam grup, nanti ke grup sini nih, grup Terapi Langit. Seperti itu ya. Ini grupnya bayarnya pakai doa teman-teman ya. Ini grup grup nggak gratis ya. Ingat teman-teman, ini nggak gratis, ini bayar. Bayarnya pakai doa. Bayarnya pakai doa. Doanya ke siapa? Doanya ke seluruh member Terapi Langit. Ya Allah, semoga member Terapi Langit sehat badannya, sehat hatinya, waras akalnya. Karena kadang kita merasa, wah kita sudah nggak waras gitu kan. Kita sudah merasa, kita sudah mau gila mungkin ya teman-teman ya. Kalau kita nggak yakin adanya pertolongan Allah, mungkin kita sudah memilih mengakhiri hidup. Ada yang berpikir seperti itu ya.
Karena kita masih yakin Allah menolong kita masih bisa bertahan detik ini. Nah teman-teman, ya kita kuatkan diri kita ya. Insya Allah nanti malam teman-teman hadir ya, janji ya, nanti malam hadir jam 20 dengan terapi yang insya Allah mudah-mudahan menjadi perantara kesembuhan. Dan bagi yang nggak sempat mengikuti terapinya, kita sediakan buku panduan. Ya, bagi yang nggak sempat ikut terapinya, baik melalui live, rutin nggak sempat. Ya, sudah kita sediakan waktu loh, Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis, jam 6 pagi, dan jam 20 malam. Tapi teman-teman nggak sempat juga di grup. Di grup ini bukannya sekedar nyimak ya, karena grupnya itu dikunci. Dikunci tujuannya apa? Agar teman-teman nanti nyaman di grup. Karena apa? Kalau grupnya dibuka, nanti ini ya. Nanti teman-teman merasa nggak nyaman. Begitu materinya diposting sama admin, ya bersaut-sautan tuh, kobil tuh, terima kasih, amin, terima kasih ilmunya sangat bermanfaat, izin share, izin amalkan. Nanti grupnya bubar. Karena banyak sekali yang komentar, begitu ya. Oke, silakan teman-teman. Boleh yang belum saya jawab komentarnya, pertanyaannya, mohon maaf banget ya. Karena mungkin terlewat dan banyak sekali komentar yang masuk. Terus, silakan teman-teman kalau ingin dijawab pertanyaannya, silakan DM ya. Nah, di sini yang nggak sempat praktek terapinya, karena di grup itu terapi harus dipraktekkan. Jangan hanya sekedar disimak. Terapinya apa? Terapinya banyak banget teman-teman. Dari mulai terapi bahagia tuh. Gimana caranya biar bahagia? Nanti dipandu admin. Caranya adalah dengan menulis. Ya, menulis fokus, syukur atas nikmat yang selama ini kita panjatkan. Nah, di sini ada penelitiannya ya. Jadi Profesor Masaru Emoto ini meneliti. Jadi kristal-kristal air itu bisa berubah ini dengan mikroskop yang ukuran nano ya. Jadi ketika air itu diucapkan, misalkan gini, kamu bodoh, kamu pecundang, kamu ini pembohong, kamu tidak bermanfaat. Pokoknya kalimat-kalimat jelek ya, kalimat-kalimat jelek. Maka ketika dicek dengan mikroskop ukuran nano, ukuran yang sangat-sangat kecil sekali ya, ini ternyata kristal airnya berubah menjadi jelek. Sebaliknya kalau diucapkan kalimat-kalimat positif, ya, kamu cerdas, kamu luar biasa, kamu bermanfaat, kamu menginspirasi, kamu indah, kamu baik, seperti itu. Maka ternyata kristal air, ini penelitian air ya, ternyata berubah menjadi suatu yang bentuknya indah luar biasa. Nah, di sini ada ya, nanti di-share oleh admin di grup. Nah, teman-teman, ternyata badan kita itu 80% terdiri dari air. 80% ya, badan kita. Nah, maka kalimat-kalimat positif inilah yang kemudian kita ucapkan ke dalam diri kita. Gitu ya. Kak Hizi, hati-hati, bisa jadi memang ada gangguan sihir ya. Ada sihir biasanya seperti itu. Sihir yang kemudian mengubah kondisi wajah yang terlihat mungkin berbeda dengan aslinya. Teman-teman, maka hati-hati dengan ucapan-ucapan karena ini sudah banyak diteliti. Ucapan negatif akan mengubah diri kita, ucapan positif pun akan mengubah diri kita. Maka jangan izinkan lisan kita mengucapkan kecuali ucapan-ucapan yang positif. Ya, aku sehat, aku bahagia, aku semangat, aku bahagia, aku magnet rezeki yang begitu luar biasa, gitu ya. Ini akan memberikan efek dahsyat luar biasa. Nah, maka terapinya itu ada di dalam grup. Bagi teman-teman yang nggak sempat mengikuti grupnya, silakan teman-teman bisa miliki buku 7 metode terapi langit ya. Saya coba sematkan. Hanya 3 menit saja teman-teman ya. Hanya 3 menit saja. Insya Allah nanti yang CO ini akan sangat bermanfaat bagi operasional pondok pesantren yang kami kelola. Yaitu pondok pesantren terapi langit ya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah CO. Dan di sini insya Allah untuk menyelesaikan berbagai macam masalah kehidupan ya. Dari mulai hati yang mungkin sulit bahagia gitu ya. Terus kemudian ada luka batin, cekcok dengan suami, masalah keluarga, begitu ya teman-teman. Ini teman-teman nanti bisa miliki buku ini. Seperti itu. Oke, yang sekarang sedang mual muntah, minta tolongnya kepada Allah ya. Minta tolongnya kepada Allah, ya Allah tenangkan hatiku, seperti itu. Kemudian banyak sebut Asmaul Husna, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin, gitu ya. Nah, teman-teman, ini hanya 167 ya.
hanya 167, teman-teman dapat 4. Dapat 4 buku. Apa saja bukunya? Ada buku panduan full color, sehingga tidak membosankan ya. Karena full color nih. Jadi kayak baca majalah, tahu-tahu nanti teman-teman selesai. Di belakang ini ada ayat-ayat ruqyahnya loh. Di halaman belakang sini. Yang bisa teman-teman baca. Ya, kumpulan ayat ruqyah nih ya. Terus, nah ini tinggal dibaca saja. Kalau sedang kondisi sedih banget ya, putus asa teman-teman, baca ini saja. Insya Allah nanti tenang. Kemudian ada buku ininya, buku prakteknya teman-teman ya, buku praktek. Ini tinggal dipraktekkan saja. Prakteknya apa? Menulis. Kalau malas menulis, berarti teman-teman belum ingin masalahnya selesai. Gitu ya. Kalau ingin masalahnya selesai, sudah pasti teman-teman semangat praktek. Di Kak Galuh itu ada keranjang kuning ya. Itu sudah saya sematkan. Silakan teman-teman bisa check out di keranjang kuning. Seperti itu. Terus kemudian teman-teman dapat buku saku zikir pagi sore dan buku saku ayat-ayat ruqyah. Oh ya, kemungkinan pekan depan itu kita live-nya itu kita tambah, tetapi nanti ada tim admin ya, dan itu khusus untuk membahas solusi herbal. Jadi kita punya banyak solusi herbal teman-teman, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu dari mulai ada teh ruqyah ya, terus kemudian ada semacam ini ya, madu terapi langit, ada sabun, ada serum, ada parfum. Nah itu insya Allah nanti kita akan share infonya melalui live dari pagi sampai sore. Ya, kita akan jalankan program live dari pagi sampai sore. Nah, khusus yang program saya, host saya, ya, saya sebagai hostnya, itu perhatikan jadwalnya, Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis. Seperti itu ya, jam 6 dan jam 8 malam. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu nanti malam ya. Bunda Nur, silakan ya, bisa DM. Insya Allah nanti kita pandu untuk bisa menyelesaikan berbagai macam masalah kehidupan. Ya, termasuk sendawa ini bagian dari efek ruqyah ya. Oke, mudah-mudahan melalui perantara terapi ini kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Sampai ketemu nanti malam ya. Ada Kak Marsi, nanti DM ya. Ada daun bidara sama garam ya. Kita ketemu nanti malam ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sukses, mulia untuk teman-teman, rezekinya lancar, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Bisa ke Mekah.